Media Belanda bocorkan mega transfer Martin Paes ke Persib. Umum Muhtar lakukan hair dryer treatment ke pemain jelang kontra Bayangkara. Kekalahan atas Malut jadi pelajaran berharga Persib Bandung, dan oknum mengaku Bobotoh lakukan rasisme ke keluarga Yance Sayuri harus diusut tuntas. Harus diusut tuntas, oknum Bobotoh lakukan rasisme ke keluarga Yance Sayuri. Tindakan pengecut segelintir oknum di media sosial kembali mencoreng wajah Bobotoh, mengubah rivalitas 90 menit menjadi teror personal yang menjijikkan dan tidak bisa ditolerir. Kabar yang sangat memalukan dan menyayat hati datang pasca laga panas antara Malut United kontra Persib Bandung. Di saat kita seharusnya sibuk mengevaluasi kekalahan secara teknis, perhatian kita justru teralihkan oleh ulah tidak bermoral dari oknum yang mengaku sebagai supporter Bobotoh. Yance Sayuri, winger lincah Malut United yang terlibat friksi di lapangan dengan Maklok, menjadi sasaran serangan rasisme yang brutal di media sosial. Dan yang membuat darah kita mendidih, serangan itu tidak hanya ditujukan pada dirinya, tapi juga menghina anaknya dan keluarganya. Ini sudah kelewat batas. Mengkritik permainan keras Yance boleh saja, itu bagian dari sepak bola. Tapi menyerang dari golongan ras tertentu adalah tindakan biadab. Oknum-oknum ini berlindung di balik akun anonim, merusak nama besar Bobotoh yang selama ini menjunjung tinggi nilai persaudaraan. Yance Sayuri adalah aset bangsa, pemain timnas Indonesia. Menghina dia secara rasis sama saja melukai kemanusiaan kita sendiri. Manajemen dan komunitas Bobotoh yang waras harus bergerak. Kasus ini harus diusut tuntas. Kita tidak butuh supporter rasis di barisan kita. Jejak digital tidak bisa dihapus. Pelaku harus ditemukan dan diberikan sanksi sosial serta hukum agar ada efek jera. Kita harus menunjukkan kepada Yance dan publik sepak bola nasional bahwa oknum rasis ini adalah musuh bersama, bukan representasi dari jutaan Bobotoh yang cinta damai. Pembersihan racun rasisme dari tubuh supporter ini wajib dilakukan sekarang agar fanatisme tidak lagi ditunggangi oleh kebencian yang mencederai nilai kemanusiaan. Kekalahan atas Malut jadi pelajaran berharga Persib Bandung. Tamparan keras di Ternate menyadarkan Maung Bandung bahwa di Liga 1, nama besar dan rekor mentereng tidak akan menyelamatkanmu jika fisik dan fokus tidak berada di level tertinggi. Kekalahan 0-2 dari Malut United di Stadion Gelora Kiraha harus diterima dengan lapang dada sebagai obat pahit yang menyembuhkan. Laga tersebut membuka mata Bojan Hodak dan pasukannya bahwa euforia di Asia bisa menjadi bumerang di liga lokal jika tidak dikelola dengan baik. Faktor kelelahan fisik akibat perjalanan jauh dan jadwal padat memang nyata, namun itu tidak boleh terus-menerus dijadikan alibi. Malut United mengajarkan kita arti efisiensi dan semangat juang militan. Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kedalaman skuad dan rotasi yang efektif. Saat pilar utama kehabisan bensin, pemain pelapis harus siap memberikan dampak instan, bukan malah menurunkan tempo. Kita melihat bagaimana transisi bertahan Persib sedikit melambat dan konsentrasi buyar di momen krusial. Ini adalah lampu kuning jelang laga-laga berat berikutnya. Kita tidak ingin Persib menjadi tim yang jago di kandang, tapi loyo saat tandang keluar pulau. Evaluasi taktik dan mentalitas kini menjadi menu wajib di ruang ganti. Bojan Hodak harus segera menemukan formula untuk mengembalikan kesegaran tim. Kekalahan ini memang memutus tren positif, tapi lebih baik kalah sekarang dan berbenah daripada kalah beruntun di akhir musim saat poin sangat krusial. Bobotoh menuntut reaksi positif. Jadikan kekalahan di Ternate sebagai titik balik untuk kembali menginjak bumi dan bekerja 2 kali lebih keras. Kebangkitan instan dan perbaikan performa tandang menjadi harga mati yang harus dibayar lunas oleh skuad Pangeran Biru di laga selanjutnya. Media Belanda bocorkan mega transfer Martin Paes ke Persib. Rumor gila tentang kedatangan kiper kelas dunia Martin Paes sempat melambungkan angan-angan Bobotoh, namun fakta sebenarnya menampar kita untuk kembali realistis dan berhati-hati. Jagat maya Bobotoh sempat diguncang oleh isu transfer yang maha dahsyat.
Nama kiper FC Dallas dan Timnas Indonesia, Martin Paes, santer dikabarkan sedang menjalin negosiasi serius dengan Persib Bandung untuk putaran kedua. Rumor ini semakin liar ketika akun seputar Persib @fakta_persib mengutip laporan dari media Belanda, Football.nl, yang disebut-sebut membocorkan kepindahan ini. Ditambah lagi fakta bahwa kontrak Paes di MLS akan berakhir Desember ini, membuat skenario ini terdengar masuk akal dan sangat menggoda kiper grade A dunia menjaga gawang Persib. Namun, ibarat bangun dari mimpi indah di siang bolong, fakta sebenarnya akhirnya terkuak setelah ditelusuri lebih dalam. Ternyata Football.nl bukanlah media berita transfer kredibel untuk pemain profesional level atas, melainkan platform informasi seputar pemain dan wasit sepak bola amatir di Belanda. Jadi, laporan yang disebut bocoran media Belanda itu kemungkinan besar adalah kesalahpahaman atau hoax yang digoreng sedemikian rupa. Martin Paes dengan kualitasnya saat ini masih sangat laku di liga-liga top Eropa atau bertahan di Amerika. Meskipun begitu, kita boleh saja bermimpi. Rumor ini setidaknya menunjukkan betapa tingginya ekspektasi dan imajinasi bobotoh terhadap kualitas skuad. Namun, sebagai supporter cerdas, kita harus bisa menyaring informasi. Jangan terlalu cepat termakan isu yang tidak berdasar valid. Nikmati saja rumor ini sebagai hiburan di masa transfer window, tapi jangan sampai kecewa berlebihan jika ternyata Paes tidak datang. Kita masih punya Teja Pakualam dan kiper muda potensial lainnya. Kewaspadaan dalam mengonsumsi berita transfer harus ditingkatkan agar energi dukungan kita tidak habis untuk membahas rumor halusinasi, melainkan fokus pada pemain yang benar-benar siap berjuang untuk Persib. Umuh Muhtar lakukan hair dryer treatment ke pemain jelang kontra Bayangkara. Suara menggelegar Wahaji Umuh di ruang ganti menjadi sinyal bahwa manajemen tidak main-main dalam menuntut kemenangan dan siap menyemprot siapa saja yang tampil lembek. Kekalahan di Ternate ternyata memicu reaksi keras dari komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Umuh Muhtar. Tidak ingin mental pemain merosot atau terbiasa dengan kekalahan, Wahaji langsung turun gunung melakukan apa yang dikenal dalam sepak bola sebagai hair dryer treatment, istilah untuk motivasi keras dengan nada tinggi layaknya Sir Alex Ferguson. Umuh memasang target mutlak, menang saat menghadapi Bayangkara FC di GBLA nanti. Umuh mengingatkan para pemain tentang tanggung jawab mereka terhadap jutaan bobotoh. Fasilitas sudah diberikan, gaji lancar, bonus menanti, maka timbal baliknya haruslah performa darah dan keringat di lapangan. Jangan bikin malu di kandang sendiri. Mungkin itu pesan kerasnya. Tindakan Umuh ini menunjukkan bahwa manajemen peduli. Mereka tidak diam saat tim terpeleset. Mereka hadir untuk memberikan tekanan positif agar pemain sadar bahwa jersey Persib itu berat. Bagi pemain, semprotan dari sosok bapak seperti Umuh biasanya sangat ampuh. Mentalitas baja yang ditempa lewat teguran keras Wahaji Umuh ini wajib diterjemahkan menjadi 3 poin krusial yang akan mengembalikan Persib ke jalur juara yang seharusnya.